yang sangat amat menarik. Terima kasih, Dokter. Baiklah, acara akan kita lanjutkan dengan webinar sesi kedua yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang luar biasa dan akan dipandu oleh moderator yang tidak kalah luar biasanya, Dr. Wayan Agus Arisnawan, Sarjana Kedokteran, Spesialis Kedokteran Keluarga dan Layanan Primer. Berikut kurikulum dari Dr. Agus Arisnawan sebagai moderator sesi 2 kita. Beliau lahir di Klungkung pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan status menikah, memiliki 3 orang anak. Pendidikan beliau, pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Semarapuri Kau, dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama Negeri 2 Semarapura, dilanjutkan di SMA Negeri 1 Semarapura, dan melanjutkan pendidikan kedokteran di Universitas Udayana pada tahun 2004 hingga tahun 2010. Untuk riwayat pekerjaan, dokter klinik Baksena dari tahun 2010 hingga tahun 2012, dokter jaga di UGD Rumah Sakit Bintang pada tahun 2010 hingga tahun 2015, dokter PNS fungsional di UPTD Puskesmas Banjarangkan II dari tahun 2011 hingga tahun 2017, dan kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I dari tahun 2017 hingga sekarang. Beliau juga aktif berpraktek sebagai dokter praktek perorangan FKTP BPJS dari tahun 2015 hingga sekarang. Dalam riwayat organisasi sebagai pengurus ID Cabang Klungkung dari tahun 2015 hingga sekarang, aktif di PDKI Bali dari tahun 2019 hingga sekarang, dan juga sebagai Ketua Forum Kepala Puskesmas Kabupaten Klungkung dari tahun 2019 hingga sekarang, dan juga sebagai pengurus pusat PDP KMI dari tahun 2020 hingga sekarang. Demikianlah kurikulum vitae moderator sesi 2 kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut moderator webinar sesi 2 kita, Dr. Wayan Agus Arisnawan, Sarjana Kedokteran, Spesialis Kedokteran Keluarga dan Layanan Primer. Waktu dan tempat dipersilahkan, Dokter. Baik, terima kasih Dokter pembawa acara atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memandu sesi webinar yang kedua pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para guru besar, para senior, rekan sejawat, dan hadirin peserta webinar yang sangat luar biasa, karena sampai saat ini kita lihat di peserta itu masih 800 orang lebih. Ya. Jadi setelah sesi pertama yang tadi yang sangat menarik, juga sudah kita dapatkan meditasi dan teknik tidur, sangat luar biasa, yang mungkin pastinya akan berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai sesi webinar yang kedua, yang juga tidak kalah menarik. Jadi pada hari ini kita sudah ada 3 narasumber yang akan membawakan materi berupa yang pertama tanda dan gejala dini gangguan jiwa berat yang akan dibawakan oleh Dr. Dewa Ayu Putu Sintawidari, SPKJ Mars. Yang kedua adalah materi mengidentifikasi gangguan jiwa berat dalam keluarga yang akan dibawakan oleh Dr. Nimade Mujiharyati, SPKKLP. Dan yang ketiga adalah bagaimana mendeteksi dini gangguan jiwa berat di layanan RSUD. Kita akan memulai dengan materi yang pertama, mungkin bisa ditampilkan CV beliau. Jadi pembawa materi yang pertama pada sesi kedua ini adalah Dr. Dewa Ayu Putu Sintawidari, SPKJ Mars. Beliau lahir di Denpasar 6 April tahun 1970. Beliau sudah menikah dan punya anak
3, 2 orang putra dan 1 orang putri. Suami beliau adalah Dr. Dewo Putu Sahadewa, SPOG, konsultan. Beliau tinggal di Kupang, di Jalan Rantai Damai, TDM Oebupu Kupang. Next. Selanjutnya. Ya, untuk waktu kepada Dr. Dewayu Putu Sintawidari, saya persilakan untuk dapat membawakan materinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada moderator. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat jiwa dan raga. Nah, sebelum saya memaparkan materi yang sebenarnya tadi sudah banyak sekali dibahas oleh pembicara-pembicara sebelumnya, saya akan putarkan satu video dulu mengenai bagaimana kami menemukan orang dengan gangguan jiwa berat dan akhirnya perilaku-perilaku yang seperti apa yang akhirnya kami berikan. Silahkan untuk panitia videonya diputar dulu.
Iya. Mama tinggal di mana? Jalan Nangka dengan Oma. Iya. Minta terima kasih banyak Pak Dokter, Ibu Dokter, dengan para medis, Ibu Suster, dan semua sudah merawat beta saudara ini. Karena dia sudah sembuh, Tuhan 75%, dia sudah berharga sekali. Biar kita omong, dia belum nyambung dengan kita bersyukur sudah lumayan untuk kita. Dan kita sudah untuk dia nanti untuk jalan yang benar. Dia rawat dia, minta terima kasih banyak Pak Dokter, Ibu Dokter, dalam perawat masih semuanya di sini. Dari sini perawat dong, Ibu Suster, Ibu Pak Menteri dong, dengan rekan-rekan pekerja yang ada di sini. Minta terima kasih banyak sekali, beribu-ribu terima kasih yang membantu keluarga kami di sini. Itu udah cantik, senyum. Senyum lebar. Senyum lebar. Nah. Oke, sudah. Terima kasih. Itu tadi salah satu pasien jiwa yang sudah mengalami pemasungan selama 25 tahun dan setelah kami rawat selama 1 tahun lamanya, kami ajarkan lagi bagaimana menjadi seorang manusia yang bisa menolong dirinya sendiri dan akhirnya sekarang sudah rawat jalan. Sebelumnya saya salam dulu, selamat siang yang terhormat para guru besar, khususnya Prof. LK Suryani, guru besar saya yang saya cintai. Saya ucapkan ulang tahun dulu sama Prof, walaupun sudah tanggal 22, tetapi suasananya masih sampai sekarang karena Prof adalah orang yang pemberi semangat buat kami semua. Yang terhormat para pembicara, para moderator, dan juga semua peserta yang hadir pada siang hari ini dan masih setia mengikuti webinar ini walaupun sudah siang. Mudah-mudahan masih semua semangat dalam mendengarkan apa yang saya nanti sampaikan. Mengingat tadi sebenarnya sudah banyak dijelaskan mengenai gejala-gejala gangguan jiwa berat pada pembicara sebelumnya. Nah, untuk menjaga kesehatan fisik, ya menjaga kesehatan fisik itu sama sebenarnya dengan menjaga kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Dan perlu juga dipahami bahwa sebenarnya gangguan jiwa itu adalah suatu kondisi yang umum terjadi. Tetapi kenyataannya sampai saat ini gangguan jiwa itu sangat ditakuti oleh masyarakat. Seringkali saya bertemu dengan pasien ketika datang berhadapan dengan saya itu kelihatan pucat pasi, takut. Yang sangat, karena melihat tulisan di depan ruangan poliklinik aja, poliklinik jiwa itu sudah membuat mereka ketakutan. Tetapi sebenarnya itu adalah paradigma yang lama, ya, bahwa sebenarnya gangguan jiwa atau gangguan mental itu adalah posisinya sama pentingnya dengan gangguan fisik lainnya. Karena gangguan jiwa itu juga memerlukan penanganan, ya, jadi harus diatasi seperti gangguan fisik yang lain supaya tidak menimbulkan penderitaan sehingga tidak menimbulkan gangguan pada kualitas hidup bagi penderitanya. Tanda dan gangguan jiwa yang dialami seseorang itu bisa berbeda-beda dan terkadang tidak selalu jelas terlihat. Bahkan pada beberapa orang kadang-kadang tidak menyadari dirinya mengalami gangguan jiwa, sehingga akan bertemu dengan tenaga kesehatan dalam kondisi yang sudah terlambat. Nah, untuk itu penting kiranya kita mempelajari atau mengenal sedikit lebih awal gejala-gejala dini tentang gangguan jiwa. Sebelum saya sampai pada topik yang tanda dan gejala dini gangguan jiwa, slide, mungkin perlu kita ketahui mengapa kesehatan jiwa itu penting. Ya, di sini kita lihat prevalensi gangguan jiwa seperti tadi juga yang dikatakan oleh Dr. Hervita,
bahwa angka gangguan jiwa di Indonesia itu masih cukup tinggi. Jadi dari Rikesdas tahun 2013 kita lihat bahwa prevalensi gangguan jiwa berat psikotik maupun skizofrenia itu adalah 1,7 per mil dari semua kelompok umur. Ini berarti didapatkan sekitar 1 sampai 2 orang dari 1.000 penduduk mengalami gangguan jiwa atau sejumlah 400.000 orang. Dan kita lihat lagi Rikesdas tahun 2018 itu meningkat cukup tajam, yaitu menjadi 6,7 per mil. Jadi didapatkan 6 orang di antara 1.000 orang mengalami gangguan jiwa. Dan proporsi orang dengan gangguan jiwa yang pernah mengalami pemasungan secara rata-rata nasional itu adalah 14,3%, di daerah perkotaan 10,7% dan di pedesaan 18,2%. Seperti tadi yang saya tayangkan, pemasungan 25 tahun itu adalah pemasungan yang saya temukan di Kota Kupang. Ya, dekat dengan kita sesungguhnya, tetapi karena mungkin beberapa macam alasan, akhirnya saya baru bertemu dengan pasien tersebut sekitar tahun 2019. Dan diperkirakan jumlah orang mengalami gangguan jiwa berat yang dipasung itu sekitar 5.000 orang. Nah, menurut WHO, prevalensi gangguan jiwa berat tahun 2019 adalah 20 juta jiwa. Kemudian orang dengan gangguan jiwa yang belum mendapatkan layanan kesehatan jiwa di negara-negara dengan penghasilan rendah termasuk Indonesia dikatakan lebih dari 85%, dan 24% pasien di pelayanan kesehatan dasar memiliki diagnosis gangguan jiwa. Nah, dari 24% di pelayanan kesehatan dasar tidak orang mengalami gangguan jiwa hanya mendapatkan pelayanan sedikit saja, bisa dibayangkan seperti yang dikatakan oleh Dr. Evita tadi, tentu akan banyak negara ini terisi oleh orang-orang, saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa. Nah, seberapa besar permasalahannya? Dikatakan bahwa 1 di antara 4 orang, slide, 1 di antara 4 orang akan mengalami efek gangguan jiwa pada satu saat dalam kehidupannya. Dan 4 dari 5 orang dengan gangguan jiwa di negara-negara berkembang itu tidak menerima pengobatan. Dan setiap 40 detik seseorang itu melakukan bunuh diri. Dan di sini mungkin saya tahu di Kota Kupang angka kejadian bunuh diri itu cukup tajam meningkat, apalagi di era COVID-19 ini, dan sekitar 2 minggu yang lalu terjadi lagi. Dan di sini ada tempat yang sangat bagus ya, sangat eksotik kata masyarakat, di mana sebuah jembatan yang tinggi, di situ orang meloncat ya mau bunuh diri, tetapi yang 2 minggu terakhir ini melakukan percobaan tapi bisa diselamatkan. Nah, itu menunjukkan bahwa angka gangguan jiwa di masyarakat kita masih sangat tinggi dan masih banyak yang tidak mendapatkan pengobatan. Slide. Nah, apa yang akan terjadi jika tidak ditangani dengan baik? Ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bahwa kalau orang dengan gangguan jiwa tidak tertangani, maka itu akan menurunkan status kesehatan fisiknya. Jadi orang tersebut, saudara-saudara kita tersebut akan sangat mudah terkena suatu penyakit. Karena kalau orang mengalami gangguan jiwa, tentu penyakit fisik yang bisa muncul itu adalah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sering mengalami sakit kepala, kemudian tegang di leher, kemudian berdebar-debar seperti serangan jantung, mual muntah. Sering kita mendapatkan pasien yang sudah dirawat sangat lama dengan GERD misalnya, tentu kita harus cari tahu. Ketika sudah dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil normal pada setiap pemeriksaan laboratoriumnya, tentu kita harus mencari tahu, jangan sampai terjadi kendala dalam psikologisnya. Juga akan menimbulkan dampak psikososial yang lain itu banyak, seperti stigma. Jadi stigma tadi dikatakan sudah ada label-label yang tentu itu tidak akan menguntungkan pasien dan juga akan menimbulkan adanya diskriminasi. Tindakan kekerasan juga bisa terjadi pada saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa, dan banyak kasus yang datang ke tempat praktek orang gangguan jiwa dalam keadaan hamil. Tidak ada pasangannya, tentu dia mengalami kekerasan baik fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan yang lainnya. Dan juga akan terjadi penyalahgunaan nafsa, dan yang banyak juga terjadi pemasungan. Dan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores, tahun kemarin kami dilibatkan dalam program dari Kementerian Kesehatan untuk menemukan pasien-pasien pasung yang berada di
wilayah-wilayah yang terpencil maupun di kota, dan masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami pemasungan ini. Dan juga banyak akan terjadi tindakan-tindakan percobaan bunuh diri yang tentu ini akan menimbulkan masalah-masalah yang sangat merugikan bagi masyarakat kita. Slide. Nah, pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa itu adalah merupakan bentuk dari pengekangan kebebasan yang dilakukan pada penderita gangguan jiwa. Tentu tindakan ini akan melanggar hak asasi manusia yang berakibat terjadi perampasan kebebasan untuk mengakses layanan untuk membantu pemulihan fungsi orang dengan gangguan jiwa tersebut. Jadi seperti pasien saya tadi yang saya tayangkan itu adalah seorang perempuan yang sudah 25 tahun dikurung di dalam ruangan yang sangat gelap. Pada saat saya temukan, dia sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Makan di tempat itu, berak di tempat itu, kemudian tanpa busana. Jadi dia tanpa busana waktu kami temukan. Dan dengan beberapa alasan memang kenapa dia sampai dipasung selama 25 tahun. Dan biasanya pemasungan ini sebagian besar dilakukan oleh keluarga inti karena mungkin beberapa tindakan-tindakan yang merugikan yang dia lakukan. Nah, ini beberapa alasan pemasungan yang biasa dilakukan karena kurangnya pengetahuan. Jadi seperti dikatakan oleh Prof. Suryani tadi bahwa gangguan jiwa sampai saat ini ada beberapa masih mempercayai bahwa gangguan jiwa itu bukan karena ada gangguan biologik di otak, tetapi gangguan jiwa itu karena dibuat oleh orang. Kalau di Kupang istilahnya kena leu-leu, kena energi negatif dibuat oleh orang dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang kami temukan juga kemarin di Flores bahwa banyak yang mengatakan karena mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan dan keterjangkauan layanan kesehatan jiwa sehingga dengan sangat terpaksa mereka melakukan pemasungan terhadap anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Slide. Nah, sebelum kita ke inti masalah, jadi penting kiranya di sini saya jelaskan sedikit mengenai sehat karena saya di sini yakin banyak peserta dari kalangan ibu guru, kemudian dari kalangan siswa dan juga orang tua. Karena kita melihat juga pada saat sekarang masih orang menganggap bahwa gangguan kesehatan itu hanya fisik saja. Ketika dia sakit kepala, ketika dia batuk-batuk, ketika dia muntah, dia akan baru datang ke rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan terdekat. Tetapi ketika dia memiliki perasaan yang tidak nyaman, seperti misalnya cemas, sedih, mereka akan biarkan saja karena mereka menganggap itu bukan masalah, bukan penyakit. Nah, sehingga di sini perlu ditekankan bahwa menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 bahwa sehat itu adalah suatu keadaan yang sejahtera. Jadi di sini saya tekankan bahwa yang sejahtera itu adalah fisik, mental, dan sosial, serta dia produktif secara ekonomis. Nah, sehingga harus dibuka wawasan kita sekarang bahwa sehat itu bukan hanya fisik, tetapi menyangkut fisik, mental, dan sosial. Slide. Nah, kesehatan, kapan orang dikatakan mengalami sehat jiwa? Jadi kesehatan jiwa itu adalah perasaan yang sehat dan bahagia. Jadi dia mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima kehadiran orang lain dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Tidak bermusuhan, tidak saling curiga-mencurigai, dan ini meliputi perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dan bagaimana mereka menyelesaikan atau mengatasi sebuah stres. Maka itulah yang dikatakan nanti bahwa mereka sehat jiwa atau tidak. Slide. Nah, stres itu apa? Yaitu adalah reaksi respon tubuh terhadap stresor psikososial, terhadap stres-stres yang ditimbulkan oleh kondisi apapun. Dan dikatakan bahwa stres itu menyerang semua orang. Kalau di beberapa pertemuan sering saya bertanya, apakah di sini ada pernah nggak mengalami sebuah stres? Kadang-kadang orang-orang di situ diam, tidak mau mengangkat tangan atau menjawab, karena mereka masih menganggap bahwa stres itu adalah sebuah aib gitu ya. Jadi kalau stres nanti saya dikatakan gangguan jiwa. Kalau saya gangguan jiwa berarti saya gila. Padahal stres itu adalah sebuah respon yang
semua orang pernah mengalami, karena semua orang pernah mengalami sebuah masalah. Tapi bagaimana kita menyelesaikan stres itu dengan baik, sehingga stres itu akan menjadi motivasi bagi orang yang mengalaminya. Dan awalnya memang stres itu kurang berbahaya, tidak berbahaya, tetapi kalau itu didiamkan atau dipendam dan tidak diselesaikan dengan baik, maka stres itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat, bahkan dikatakan sebagai dianalogikan dengan virus penyakit yang sangat berbahaya yang nantinya juga bisa menimbulkan kematian. Slide. Nah, bagaimana sekarang kita mengelola stres itu dengan baik? Bagaimana kita menyelesaikan stres itu dengan baik sehingga stres itu tidak akan menjadi distres, tidak menimbulkan masalah dalam kesehatan kita. Dan justru kita harus mampu membuat stres itu menjadi sebuah modal kita menjadi lebih kreatif. Seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Suryani, bahwa bagaimana kita memanajemen, mungkin dengan melakukan meditasi relaksasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga stres yang kita alami itu akan membuat kita menjadi lebih semangat, menjadi lebih kreatif di dalam menghadapi stres berikutnya. Slide. Saya sedikit jelaskan bagaimana sih orang itu sampai mengalami gangguan jiwa. Padahal sebenarnya dia mengalami masalah yang sama. Itu sangat tergantung daripada bagaimana dia menyelesaikan reaksi daripada stres. Pada saat sekarang, anggaplah kita masih dalam situasi COVID-19. Tentu itu merupakan stresor yang luar biasa. Karena dengan adanya COVID-19, banyak terjadi PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, sehingga itu merupakan sebuah stresor yang luar biasa yang membuat orang menjadi stres. Nah, ketika orang mengalami stres, jadi setiap orang mengalami stres, pasti akan mengalami reaksi stres. Jadi reaksi stres itu banyak. Dari marah, kemudian bisa mengalami kesedihan, bisa mengalami kecemasan, juga bisa mengalami dendam. Ya, dari semua reaksi-reaksi stres ini bisa diselesaikan dengan baik, itu sangat tergantung daripada bagaimana kita menyelesaikan stres itu. Sangat tergantung daripada kepribadian kita, kemudian bagaimana kita menyelesaikan stres-stres yang sebelumnya. Sehingga kita penting juga stres yang muncul. Ketika kita sudah mampu menyelesaikan stres yang sebelumnya dengan baik, maka kita akan lebih mudah menyelesaikan stres-stres berikutnya. Jadi jangan pernah marah atau jangan pernah sedih, jangan pernah kecewa, jangan pernah menyesal ketika menghadapi sebuah stres. Tetapi beranilah menghadapi sebuah stres, karena ketika kita mampu menyelesaikan sebuah stres, maka kita akan lebih mampu lagi menyelesaikan stres berikutnya. Sehingga kita tidak akan sampai mengalami gangguan jiwa, dan kita bisa menatap ke depan dan bisa melanjutkan kegiatan kita dengan baik. Slide. Gangguan jiwa itu apa? Jadi gangguan jiwa itu adalah sebuah kumpulan gejala dari gangguan pikiran, gangguan perasaan, dan gangguan tingkah laku yang menimbulkan penderitaan dan terganggunya fungsi sehari-hari dari orang tersebut. Jadi gangguan itu bisa mengalami gangguan pikiran, misalnya sulit berkonsentrasi, terjadi pikiran-pikiran yang berulang, dan juga terjadi ketakutan, kebingungan, dan lain sebagainya. Di gangguan perasaan bisa terjadi cemas yang berlebihan, bisa terjadi kesedihan, dan bisa juga terjadi marah yang tiba-tiba. Kalau pada perilaku, kadang-kadang dia bisa menyendiri, terjadi gaduh gelisah, dan juga terjadi perilaku kacau. Kemudian pada fisik, seperti tadi yang saya jelaskan, bisa terjadi keluhan-keluhan fisik itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan bisa terjadi gangguan tidur, kemudian kurang gairah di dalam melaksanakan kegiatan maupun aktivitas yang lain. Kemudian bisa terjadi gangguan fungsi pekerjaan maupun sosial, jadi tidak bisa kalau anak-anak sekolah mungkin dia mengalami kesulitan dalam belajar, kemudian pada pekerja mungkin dia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan yang biasa dia selesaikan. Slide. Nah, gangguan jiwa berat itu apa? Jadi gangguan jiwa berat itu gangguannya itu biasanya yang mengenai perasaan. Kalau perasaan saja biasanya gangguan jiwa yang ringan ya tadi seperti dijelaskan tadi bisa terjadi kecemasan, depresi dalam tahap yang ringan dan sedang. Tetapi kalau gangguan jiwa berat itu yang terganggu itu adalah perasaan, perilaku dan proses berpikir sehingga menimbulkan hendaya yang berat di dalam kemampuan menilai daya nilai realitas. Dan juga terjadi hendaya yang berat dari fungsi sosial dan personal. Jadi orang tersebut tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dia lakukan.
Ya bisa menarik diri dari pergaulan, ketidakmampuan memperlihatkan peranan dalam rumah tangga, dan ketidakmampuan dalam pekerjaan yang biasa dilakukan. Tanda petiknya adalah ketika dia mengalami gangguan jiwa berat, berarti dia mengalami kendali di dalam melakukan fungsi, baik fungsi sosial, fungsi pekerjaan, dan fungsi yang lainnya. Slide. Nah, gejala awal yang perlu kita ketahui ketika orang mengalami gangguan jiwa. Jadi kita sebagai anggota keluarga atau sebagai teman lebih waspada karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga hal-hal seperti yang tadi disampaikan terjadi beban yang berat, terjadi penyakit yang berat yang akhirnya menimbulkan beban bukan pada pasiennya saja tetapi juga pada keluarganya bisa kita cegah, sehingga gejala-gejala awal ini perlu kita ketahui lebih baik dan lebih dalam. Jadi sering terjadi penarikan diri. Jadi saudara kita yang mengalami gangguan jiwa ini biasanya sulit bersosialisasi. Akibat rasa cemas yang berlebihan yang menghantui, maka ia menghindari untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya kita punya anak atau punya saudara yang dulunya bisa bersosialisasi, kita ajak jalan-jalan dia mau, kemudian dia biasa bergaul dengan orang lain, tiba-tiba sekarang dia menarik diri, sangat sulit untuk kita ajak jalan-jalan. Jadi kalau ada anak kita, misalnya anak murid yang biasanya rajin datang, tiba-tiba dia malas, bahkan dia bolos sekolah, nah itu perlu kita pertanyakan, jangan sampai dia sudah mengalami kendala psikologis, bahkan sudah mengalami gangguan jiwa. Jadi biasanya juga dia ingin selalu menyendiri, merasa tidak ingin percaya orang lain, dan biasanya dia menghindari untuk bertemu dengan orang lain. Dan juga akan terjadi kesulitan di dalam berkonsentrasi, sehingga biasanya pada remaja atau anak-anak itu dia karena sulit konsentrasi, maka dia akan sulit mengingat. Sering ada pasien datang, dok, saya kok susah sekali ingat, saya sudah makan apa belum. Jadi kalau kejadian ini terjadi pada orang usia lanjut misalnya, mungkin terjadi sebuah demensia. Tetapi kalau ini terjadi pada anak sekolah, pada remaja, tentu kita harus waspada, jangan sampai anggota keluarga kita atau saudara kita ini mengalami kendala-kendala psikologis yang sudah memerlukan bantuan dari kita. Kemudian terjadi perubahan pola tidur. Ya, jadi pada pasien gangguan jiwa biasanya ini adalah gejala-gejala yang memang mayoritas biasanya gangguan ini muncul pada orang yang mengalami gangguan jiwa. Seperti Prof. Suryani tadi katakan bahwa orang normal, orang yang tidak mengalami gangguan jiwa biasanya tidur berkualitasnya itu antara 6 sampai 8 jam, bahkan kalau menjadi orang yang lebih biasanya tidur kurang dari 6 sampai 8 jam. Yang penting tidur itu berkualitas. Artinya tidur dalam suatu periode waktu tidak diganggu oleh keinginan kencing yang berulang-ulang dan tidak diganggu oleh mimpi buruk dan baru bangun tidur terasa segar, itulah dikatakan sebagai tidur yang berkualitas. Tetapi pada orang yang mengalami gangguan jiwa, tidur yang berkualitas sangat sulit dia capai. Kadang dia sulit memulai tidur, kadang dia sering terbangun pada saat tidur, bahkan pada beberapa pasien tidak bisa tidur sama sekali. Nah, ketika orang sudah mengalami gangguan pola tidur, maka biasanya orang ini akan terlihat lesu, terlihat sering mengantuk. Nah, kalau ada murid-murid, misalnya ibu guru di sini banyak sebagai peserta, kalau ada murid-muridnya yang dulu rajin, sekarang kok dia kelihatan lesu, tidak ada gairah, kemudian seperti kelihatan sering mengantuk, harus didekati, ajak dia berbicara, ajak dia berdiskusi, jangan tiba-tiba dia dimarahi, dia dikatakan sebagai anak yang malas. Tentu kita sebagai seorang pendidik, seorang ibu, kita dekati anak kita ini. Jangan-jangan dia memiliki sebuah masalah yang dia tidak bisa selesaikan. Kemudian terjadi gangguan makan. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa bisa mengalami gangguan makan, bisa makan yang berlebihan, atau bahkan dia tidak mau makan sama sekali. Sehingga biasanya kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, tentu kita harus waspada. Jangan sampai saudara kita mengalami gangguan-gangguan jiwa, baik gangguan yang ringan, sedang maupun berat. Nah, terjadi kesulitan dalam mengerjakan tugas, terutama anak-anak sekolah misalnya ya. Dulu dia anak yang pintar, anak yang rajin, ada PR, dia yang juaranya yang mengerjakan PR sampai selesai. Nah, tetapi sekarang tiba-tiba dia
menjadi anak yang tidak mengerjakan tugas, kemudian nilai di sekolahnya tiba-tiba merosot, atau mungkin seorang pekerja yang dulu adalah pekerja yang rajin, kinerjanya sangat baik, tiba-tiba dia malas datang bekerja atau tidak sering terlambat dalam pekerjaan. Jangan serta-merta kita melabel dia bahwa dia orang yang malas atau dia orang yang bodoh, tetapi kita harus pelan-pelan mendekati, kemudian mengajak dia berdiskusi, menanyakan apa yang terjadi pada dia, sehingga kita tahu sebenarnya jangan sampai dia sudah mengalami kendala dalam psikologisnya. Kemudian pada pasien yang mengalami gangguan jiwa juga terjadi gangguan pada emosi. Jadi biasanya terjadi perubahan emosi yang sangat tajam, antara dia marah tiba-tiba, kemudian tiba-tiba dia sedih tanpa tahu kenapa dia mengalami hal yang seperti itu. Tiba-tiba dia marah, akhirnya dia melakukan aktivitas-aktivitas yang merugikan, misalnya dia menghancurkan barang-barang, dan itu pun harus kita cari tahu. Jangan sampai kita ada satu keluarga yang mengalami seperti itu langsung diberikan panisem dengan memukul kembali keluarga kita yang seperti itu. Jadi kita harus menyempatkan diri untuk berdiskusi dan menanyakan kenapa dia mengalami hal yang seperti itu. Kemudian dia biasanya melibatkan diri pada hal-hal yang berbahaya. Ya bisa dia tidak memperhatikan dirinya, baik dari segi kebersihannya, kemudian dia akan melakukan hal-hal yang tidak memikirkan apakah itu membahayakan apa tidak buat dirinya. Misalnya dia bisa terlibat dalam penggunaan alkohol, mabuk-mabukan, bahkan dia bisa terlibat dalam penggunaan zat-zat adiktif, ya, jadi penggunaan narkoba misalnya. Dan perlu juga ini menjadi perhatian karena ini banyak sekali yang datang ke tempat praktek maupun ke rumah sakit dengan keluhan-keluhan fisik. Ya seperti saya katakan tadi, seperti sakit kepala yang berkepanjangan, kemudian dia mengeluh tegang di leher, kemudian dia mengeluh mual muntah, berdebar-debar, padahal dia sudah datang ke dokter dan sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium, tapi semua normal. Nah ini harus menjadi perhatian kita, jangan sampai ia mengalami gangguan jiwa. Slide. Nah, gejala positif pada orang yang mengalami gangguan jiwa, tadi sudah dikatakan bahwa bisa terjadi halusinasi. Karena adanya gangguan pada proses berpikir, maka bisa terjadi halusinasi. Halusinasi itu adalah di mana gangguan pada proses berpikir yang menyebabkan seseorang itu bisa menginterpretasikan sesuatu yang tidak ada objeknya. Misalnya dia mendengar bisikan-bisikan padahal tidak ada orang yang berbicara, tapi dia mendengar bisikan-bisikan. Kadang-kadang bisikan-bisikan itu memerintah atau menghina. Nah, kalau sudah ada anggota keluarga yang mengatakan mengalami hal ini, tentu kita harus hati-hati. Juga terjadi delusi. Delusi itu adalah yang biasa disebut dengan waham. Itu adalah membuat kesimpulan yang salah yang dipertahankan oleh pasien, walaupun kita berikan argumentasi, dia tetap pertahankan. Dan itu biasanya kesimpulan yang salah itu tidak sesuai dengan sosial dan budaya. Misalnya dia bertahan mengatakan dirinya bahwa dia adalah, misalnya saya adalah Presiden Jokowi gitu misalnya. Walaupun dia sebenarnya bukan Presiden Jokowi, tetapi dia dengan mati-matian dia mempertahankan bahwa dia Presiden Jokowi. Dan itu yang lain sebagai delusi, itu akibat gangguan dari proses berpikir. Jadi dia akan mengalami kesulitan konsentrasi dan dia akan mengalami kekacauan dalam berperilaku sehingga dia akan mudah marah dan mudah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Kemudian itu disebut sebagai gejala positif. Slide. Ada pula gejala negatif yang biasanya gejala negatif ini biasanya berlangsung beberapa tahun, biasanya sebelum gejala-gejala awal itu muncul. Nah, disinilah kita sebagai satu keluarga atau mungkin berteman, kita juga harus care dengan anggota keluarga kita. Jangan-jangan di salah satu anggota keluarga kita mengalami gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini gejala negatif itu seperti hilangnya minat, hilangnya motivasi, dan ekspresi wajah biasanya yang menurun. Ya, biasa dia orang ceria, yang selalu tersenyum. Nah, kalau dia sudah mengalami gejala negatif, biasanya ekspresi wajahnya itu menurun. Ya, jadi dia seperti tidak ada ekspresi. Ya, kemudian
dan biasanya gejala negatif ini berlangsungnya secara bertahap dan biasanya memburuk dari waktu ke waktu jika tidak mendapat penanganan yang cepat. Ya, terjadi respon emosional yang ganjil, kemudian dia sulit merasa kesenangan dan puas, padahal sebelumnya dia orang yang ceria, yang bisa merasakan ketika diajak jalan-jalan misalnya, dia itu bisa merasakan kesenangan. Tetapi kalau orang yang mengalami gejala negatif ini, dia bisa dibawa, dipaksa, hanya jiwa badannya saja yang ikut, tetapi jiwanya entah di mana, karena dia tidak akan bisa merasakan senang pada saat itu. Dan dia enggan bersosialisasi seperti tadi yang saya katakan, dia pasti akan menarik diri, tidak mau bergaul. Nah, ini pesan lagi kepada orang tua ketika ada anak-anak yang pada saat sekarang menarik diri dan selalu berada di kamar, jangan dulu senang. Oh, anak saya tuh sekarang menjadi anak yang di dalam, jadi saya lebih mudah menguasai. Hati-hati kalau anak yang selalu berada di kamar, tidak mau bergaul, jangan sampai anak kita mengalami hal-hal yang mengakibatkan dia mengalami gangguan jiwa. Kemudian hilangnya minat dan motivasi, dan juga pada pasien gangguan jiwa biasanya yang gejala negatif ini dia tidak peduli pada penampilan dan kebersihan dirinya. Jadi bisa dia tidak mandi, dia tidak bisa merawat dirinya karena dia sudah mengalami gangguan dalam proses berpikir. Slide. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Cokorda Bagus Jaya Lesmana tentang skizofrenia. Ini adalah salah satu contoh dari gangguan jiwa berat ya. Di sini terjadi gangguan dalam proses berpikir, dalam perilaku, dan dalam perasaannya, sehingga pasien-pasien skizofrenia ini akan mengalami halusinasi, delusi, gangguan berpikir dalam berbicara atau berperilaku yang tidak biasa. Slide. Nah, kapan didiagnosis sebagai skizofrenia? Itu gejala-gejala utamanya itulah gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi dia berperilaku aneh atau kacau, dia berbicara tidak nyambung atau tidak relevan. Dan jika kita menemukan hal yang gejala-gejala yang seperti ini, tentu kita lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, supaya saudara-saudara kita yang mengalami gangguan yang seperti ini cepat mendapatkan penanganan. Biasanya rentang emosinya sangat labil, dia mudah tersinggung, gelisah sampai tidak terkontrol, dan menarik diri dari lingkungan, diam atau mengurung diri. Biasa juga kecurigaan yang berlebihan terhadap orang lain. Nah, kalau curiga atau cemburu itu mungkin sesuatu yang wajar. Apalagi sebuah pasangan suami istri atau sedang berpacaran, curiga itu penting. Tetapi kalau kecurigaan yang berlebihan, yang tidak ada dasarnya, itu kita harus hati-hati. Jangan sampai pasangan kita itu mengalami gangguan jiwa. Tetapi tidak semua orang curiga itu orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, apalagi sudah terjadi delusi atau waham, maka kecurigaan-kecurigaan itu akan dia pertahankan. Kalaupun kita tidak setuju dengan apa yang dia katakan, maka dia akan marah, bahkan sampai terjadi mengamuk. Kemudian dia halusinasi, bisa mendengar suara-suara, kemudian dia bisa melihat bayangan, kemudian dia bisa merasakan sesuatu pada tubuhnya, padahal tidak ada yang berbicara atau tidak ada orang di depannya, tapi dia mengatakan dia melihat atau mendengar. Nah, pada saat itu mungkin kita harus tahu bahwa itu yang namanya halusinasi, yang harus lebih cepat kita bisa bantu untuk menangani. Kalau tidak bisa ditangani di puskesmas atau di layanan primer, tentu kita harus rujuk ke yang lebih tinggi, mungkin ke psikiater. Kemudian dia tidak akan dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Makanya sering terjadi proses-proses kekerasan, misalnya katakanlah pembunuhan. Ketika polisi melakukan wawancara, tidak bisa melakukan wawancara dengan baik, dengan benar, karena pasien menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan, akhirnya orang ini dikonsulkan ke psikiater untuk dianalisa apakah mengalami gangguan jiwa atau tidak. Nah, apabila memang dia mengalami gangguan jiwa, artinya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, tentu proses hukum akan tidak bisa dilanjutkan. Slide. Nah, faktor-faktor risiko gangguan jiwa itu beraneka ragam. Mungkin tadi juga sudah panjang lebar dijelaskan bahwa bukan hanya faktor-faktor yang seperti yang dikatakan tadi, tidak hanya faktor budaya, tetapi kejadian gangguan jiwa itu bisa karena biopsikospirit sosial budaya. Jadi ada faktor biologik, ada faktor psikologik, dan faktor sosial.
Ya bisa juga genetik, perubahan struktur di otak. Makanya kalau faktor biologik inilah yang mengharuskan, mewajibkan bahwa pasien dengan gangguan jiwa berat atau pasien dengan gangguan jiwa yang sedang sampai berat itu ketika dokter sudah mengatakan gangguan perlu diberikan pengobatan. Sehingga di sini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih di sini bahwa orang dengan gangguan jiwa memang memerlukan penanganan obat seperti yang dikatakan tadi. Faktor psikologik banyak sekali ya, mungkin dari faktor kepribadian, hati-hati dengan orang yang introvert ya. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang pendiam, sangat tertutup, kadang-kadang dia baik sekali, dia orangnya pendiam, dia turut kok apa yang saya katakan. Nah, itu juga hati-hati. Karena kadang-kadang orang pendiam atau introvert itu akan memendam semua reaksi-reaksi emosional yang dia rasakan, dia akan dorong atau represi namanya, dia bawa ke alam bawah sadar. Dan apabila itu sering dirasakan, sering dilakukan hal seperti itu, maka pada suatu titik tertentu dengan adanya stres yang ringan saja bisa mencetuskan dia mengalami gangguan jiwa. Dan dia mungkin kurang dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan kehidupan, seperti sekarang misalnya menyesuaikan diri dengan kondisi COVID-19 utamanya, itu merupakan faktor-faktor yang berat yang kita alami pada saat sekarang. Kemudian ada beberapa faktor sosial juga sangat berpengaruh terhadap kejadian gangguan jiwa, misalnya ada stres yang berlangsung lama, kemudian masalah kehidupan, kurangnya dukungan keluarga. Makanya di sini kita harus saling memperhatikan, saling menghargai dan saling menghormati, sehingga sedikit pun ada perubahan-perubahan pada anggota keluarga kita, kita sudah bisa menemukannya dan kita bisa memberikan bantuan. Slide. Nah, penanganan awal dan perawatan orang dengan gangguan jiwa mungkin sepintas saya jelaskan bahwa di sini peranan keluarga sangat penting terhadap keluarga kita yang mengalami gangguan jiwa. Dan gangguan jiwa itu seperti dikatakan tadi itu dapat diobati, ya dapat diobati, dan kadang-kadang kalau kita lebih cepat memberikan penanganan terhadap saudara kita yang mengalami gangguan jiwa, tentu akan memberikan prognosis yang lebih baik. Jadi semakin cepat dia kontak dengan pelayanan kesehatan, semakin cepat dia diberikan penanganan baik dengan memberikan pengobatan atau dengan memberikan psikoterapi, dengan memberikan terapi psikososial dan lain sebagainya, maka semakin baiklah prognosis dari saudara kita yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian di situ kita harus menyempatkan diri sebagai pendengar yang baik untuk mengetahui gejala-gejala yang terjadi. Ya, jadi tanyakan riwayat gangguan jiwa sebelumnya, kemudian tanyakan apa yang dipikirkan dan dirasakan, apakah ada pikiran-pikiran yang mengganggu, kenapa dia menarik diri, kenapa dia tertawa-tertawa sendiri misalnya ya. Kalau kita sudah mengalami gangguan jiwa berat, tentu keluhan-keluhan seperti itu, gejala-gejala seperti itu banyak akan kita lihat, sehingga peranan kita sebagai anggota keluarga, sebagai teman itu sangat penting ketika saudara-saudara kita mengalami gejala-gejala yang seperti ini. Dan apabila kita menemukan orang dengan gangguan jiwa yang dipasung, kita harus segera melaporkan. Kalau di desa-desa, kita bisa laporkan ke kader, atau kita bisa laporkan ke pusat pelayanan yang terdekat, sehingga kita bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang dipasung. Slide. Nah, informasi yang penting yang kita berikan pada keluarga, ya, kita harus menjelaskan bahwa apa yang terjadi itu adalah merupakan gejala dari gangguan jiwa. Misalnya ada orang gangguan jiwa yang marah-marah, memaki, atau mungkin dia mengamuk sampai akhirnya menghancurkan barang-barang. Kita harus jelaskan kenapa dia melakukan hal yang seperti itu. Jangan sampai dia gangguan jiwa melakukan kekerasan yang seperti itu justru mendapatkan kekerasan kembali, mungkin dipukul atau diikat oleh keluarganya. Nah, ini hal yang sangat penting yang kita jelaskan. Contoh misalnya kemarin di sini ada yang mau bunuh diri. Nah, ketika bisa diselamatkan, bukannya orang-orang itu care dengan orang tersebut yang mau melakukan bunuh, bahkan mereka itu membuli. Nah, karena mungkin ketidaktahuannya, padahal orang yang mau bunuh diri atau orang yang melakukan hal-hal seperti itu, dia itu sebenarnya membutuhkan kita. Sehingga ini harus dijelaskan ke keluarga dan keluarga mengerti bahwa anggota keluarga kita itu ada mengalami gejala-gejala gangguan jiwa yang membutuhkan pertolongan oleh kita untuk membawa dia ke pusat pelayanan kesehatan. Dan kita harus menjelaskan juga bahwa waktunya sudah lewat 20 menit. Mendapatkan pengobatan, dan pengobatan yang diberikan biasanya tergantung dari berat ringannya gejala yang dialami. Dukungan keluarga sangat penting untuk kepatuhan berobat, karena dari pengalaman yang kita lakukan,
sering sekali terjadi ketidakpatuhan dalam pengobatan, bukan hanya dari pasien. Yang saya dapatkan juga bahkan keluarga yang meminta pasien untuk berhenti berobat. Kamu kan sudah sehat, untuk apa berobat, nanti kamu ketergantungan. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, tentu dukungan keluarga sangat penting, dan kita sebagai pemberi pelayanan, sebagai dokter, sebagai psikiater harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada keluarga bagaimana pengobatan yang akan kita lakukan pada pasien. Slide. Nah, ini yang penting kita lakukan pada pasien. Kita melakukan konseling pada pasien dan keluarga, menjelaskan gejala-gejala apa yang muncul, bagaimana pengobatan-pengobatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang paling penting lagi, kita harus memberikan informasi tentang obat yang kita berikan. Jika muncul efek samping, apa yang harus kita lakukan? Karena seringkali kalau kita tidak memberikan edukasi sebelumnya, ketika muncul efek samping maka pasti akan menimbulkan kekhawatiran bagi pasien maupun bagi keluarganya, sehingga kita perlu memberikan edukasi yang baik terhadap bagaimana pengobatan yang kita lakukan, efek samping, dan apa yang harus dilakukan. Nah, dorong pasien untuk melakukan fungsinya dengan seoptimal mungkin di dalam pekerjaan maupun aktivitas harian, yaitu tentu tanpa bantuan dari keluarga maupun dari masyarakat sekitar tentu tidak akan bisa kita berikan bantuan yang komprehensif terhadap pasien yang mengalami gangguan jiwa. Slide. 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 Mungkin. Jadi dorong pasien untuk menghargai norma dan harapan masyarakat. Jadi kita mengajarkan seperti pasien yang saya tampilkan tadi, kalau dari awal itu pasien sudah tidak tahu apa sih fungsinya hidup. Jadi dia tidak tahu lagi bagaimana merawat dirinya, bagaimana membersihkan dirinya. Dia tidak tahu lagi cara berpakaian, berpenampilan, apalagi merawat diri. Makan saja dia tidak mampu. Jadi kita sebagai saudaranya, sebagai keluarganya, atau sebagai dokternya harus mengajarkan kembali untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa berat bagaimana nanti kembali melakoni kehidupan sebagai manusia yang seutuhnya. Jadi bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia berpenampilan, dan bagaimana dia berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian menjaga keselamatan pasien dan orang yang merawatnya pada fase yang akut. Jadi kalau pada pasien gangguan jiwa berat yang mendapatkan pengobatan, tentu ketika dia sudah kita pulangkan atau dirawat di rumah, kita harus menjelaskan gejala-gejala dini yang mungkin akan muncul kembali, sehingga lebih cepat bisa kita berikan pengobatan kembali jika ada relapse misalnya. Kemudian kita meminimalisasi stres dan stimulasi-stimulasi yang mengakibatkan saudara-saudara kita atau anggota keluarga kita mengalami stres yang tidak bisa dikendalikannya. Kemudian slide. Jadi mungkin ini slide terakhir yang saya sampaikan, bahwa target pelayanan kesehatan jiwa ini adalah orang sehat jiwa itu tetap sehat. Ya, jadi preventif bukan kuratif lagi. Jadi risiko gangguan jiwa, orang yang mengalami gangguan jiwa yang ringan lebih cepat ditangani, lebih cepat mendapatkan penanganan sehingga dia lebih cepat sehat jiwa kembali. Dan orang yang mengalami gangguan jiwa berat lebih cepat mendapatkan pengobatan sehingga dia kembali bisa mandiri dan produktif. Sehingga ketika kita sudah bisa melakukan hal ini, tentu Indonesia akan sehat jiwa maupun raga. Sekian informasi atau materi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita mengerti bersama, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa lebih cepat kita bisa berikan pertolongan sedini mungkin, sehingga kualitas hidupnya bisa kita perbaiki dan kita bisa kembalikan seperti kita yang sehat. Selamat siang, terima kasih. Dokter Aris masih di mute. Iya, mohon maaf ini sedikit gangguan teknis, listriknya tiba-tiba mati. Terima kasih dokter atas materi yang tadi sudah diberikan. Jadi tadi sudah dipaparkan bagaimana gejala-gejala
awal yang harus kita waspadai sebagai tanda-tanda awal dari gangguan jiwa berat. Dan selanjutnya adalah